Kisah ini adalah kisah seorang ayah yang harus menjadi pendendam atau membalaskan dendam untuk keluarganya terhadap yang membunuh istrinya karena hukum yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan hukum bisa dibeli. Dikisahkan satu orang yang bernama Andy. Andy memiliki keluarga yang sangat bahagia, sangat harmonis, dan tidak pernah terjadi masalah apapun. Di suatu hari dia harus pergi keluar kota karena alasan pekerjaan. Namun di saat berpergian dia mendengar ditelepon oleh tetangganya bahwa istrinya telah meninggal dalam kondisi tidak wajar, bahwa istrinya dan anaknya telah dibunuh. Akhirnya dia pulang dan bertanya-tanya, siapa yang membunuh istri saya? Detektif pun dikerahkan. Nah, akhirnya menemukan bahwa pembunuh keluarganya ini adalah seorang anak pejabat yang merupakan berpengaruh di area situ. Akhirnya timbullah ke pengadilan berdasarkan tuntutan umum yang berlaku bahwa ini pembunuhan yang begitu sadis, bahwa hukuman ini harus berat. Namun nyatanya putusan pengadilan hanya ringan. Putusan tidak sesuai yang diharapkan oleh Bradley. Nah, disitulah timbul amarah bahwa hukum ini tidak sesuai kepastian, bahwa Andy ini harus menyelesaikan secara pribadi. Namun bagaimana caranya? Harus menyelesaikan secara cepat. Suatu hari Bradley memikirkan segala cara. Akhirnya dia mencoba untuk berbuat jahat, namun itu bukan tujuannya. Mencoba untuk mengancam pembunuhan terhadap orang lain sambil menceritakan, maafkan aku harus bertingkah laku seperti ini. Tapi tidak benar-benar untuk niat membunuh, hanya menodongkan senjata. Namun pada akhirnya karena memiliki ancaman yang sangat luar biasa, Andy ini akhirnya ditangkaplah polisi. Dan dia juga dimasukkan putusan pengadilan bahwa dia juga harus dipenjara. Dalam penjara dia bertemulah dengan anak pejabat yang telah membunuh keluarganya. Di saat itulah Andy melakukan aksinya. Dia membalas dendam untuk keluarganya dengan cara juga membunuhnya, dan dengan cara yang sadis juga. Dia memotong leher si pembunuh istrinya di dalam penjara tersebut. Kejadian ini menjadi sebuah hal yang menggemparkan di area sekitar, bahkan media. Lalu seorang wartawan bertanya kepada dia, "Kenapa Anda melakukan ini?" Dia menjawab, "Karena saya tidak percaya kepada hukum yang berlaku, sehingga hukuman pribadi harus saya selesaikan dengan cara-cara saya, karena saya harus menyelesaikan, karena ini masalah pribadi tentang keluarga." Semoga kisah ini bermanfaat, menjadi pembelajaran bahwa kita harus berhati-hatilah. Sehebat-hebatnya orang, sekuat-kuatnya orang, jika menimbulkan masalah, hukuman itu pasti juga akan ada, dan uang pun mungkin tidak bisa bermanfaat. Terima kasih.